Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas pengembangan dari aplikasi yang saya kembangkan, yaitu Workout Gym. Nah, untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pemrograman aplikasi berbasis mobile. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan teknologi apa sih yang saya gunakan untuk membangun aplikasi ini, bahasa pemrograman apa yang saya gunakan, serta fitur apa yang saya buat, terus database-nya tuh pakai apa gitu. Nah, saya akan jelaskan di video ini. Mungkin tanpa berlama-lama kita bisa langsung ke Android Studio. Nah, jadi untuk bahasa pemrogramannya saya menggunakan Kotlin dengan Compose, serta database-nya tuh menggunakan Firebase. Firebase adalah database dari Google ya teman-teman. Nah, jadi fitur apa sih yang saya buat di sini? Nah, di fitur saya tuh membuat 3 fitur utama ya teman-teman. Jadi 3 fitur utamanya adalah jadwal latihan, resep Anda, serta tips and trick ya. Nah, jadi sebelumnya saya akan membahas dulu tentang Firebase. Nah, si Firebase tuh database real time. Jadi enak lah menggunakan Firebase inilah. Jadi teman-teman tuh kalau mau menggunakan Firebase juga, itu dokumentasinya tuh lengkap banget. Jadi kalau teman-teman mau mulai project di Firebase, tinggal ini add project. Lalu dia tuh bakal kayak ngarahin teman-teman gini. Pokoknya teman-teman bisa ikutin step by step-nya ya, karena itu gampang. Nah, berhubung saya sudah membuat proyekannya ya untuk workout, jadi kita langsung masuk aja nih. Nah, apa sih yang saya gunakan untuk aplikasi saya di Firebase ini? Nah, saya tuh menggunakan authentication ya. Jadi untuk sign in method, saya menggunakan dua, yaitu email, password, dan Google. Nah, mungkin kita bisa menggunakan yang lain nih teman-teman kalau mau gunain yang lain. Nah, di sini tuh banyak ya, ada kayak GitHub, Twitter, Apple, Play Games, Game Center, dan juga nomor telepon. Nah, terus mungkin kita balik lagi ke aplikasinya. Nah, sebelum kita ke menu utama, kita bahas dulu nih. Saya gunain si authentication-nya tuh untuk apa? Nah, itu untuk menu utama saya, yaitu login dan register. Jadi mungkin kita bisa ke register dulu nih. Nah, jadi di register ada 3 outline text field. Itu ada email, username, password. Nah, di sini juga ada email, username, password. Dan saya menggunakan animasi focus on border sama on focus border. Jadi kayak jika si user tuh masuk ke outline text fieldnya email, dia bakal berwarna hijau. Kalau unfocus dia bakal warnanya gray. Jadi kayak animasi biasa lah. Nah, untuk selanjutnya tuh password visual transformation. Nah, fungsinya tuh kalau misalnya kita ketik password, dia bakal kayak titik-titik gitu ya. Terus ini ada logikanya nih. Jika email, username, password blank, nah maka bakal ada toast kayak peringatan. Kita tuh harus isi email, username, dan password. Nah, dan jika, nah ini logika dari Firebase-nya,
Jika create user with email dan password dan manggil email password, maka registration tuh bakal successful dan datanya bakal masuk ke Firestore. Nah, Firestore tuh yang di sini. Datanya bakal masuk ke sini, lalu dia bakal muncul TOS lagi, registration successful. Nah, jika gagal, maka registration violate TOS-nya. Dan jika ini ada condition lagi, kalau Firebase out Collins-nya sukses, nah dia bakal registration sukses dan bakal balik ke menu login. Jadi kita akan mencet ada button daftar ini 2 kali untuk kembali ke menu login. Untuk user tuh dari menu login ketikin email dan passwordnya yang sudah mereka buat di menu registration ini, lalu mereka akan masuk ke menu utama ya. Mungkin kita bisa daftar ya. Coba kita daftar. Password kita yang gampang aja. Lalu kita daftar. Nah, udah daftar, kita tuh bikin lagi. Kita login. Nah, dia bakal ada TOS login berhasil dan kita udah masuk ke menu utama nih. Dan tadi ada TOS login berhasil itu berasal dari login screen ya teman-teman. Nah, ini. Jadi ada TOS, jika login successful, maka ada TOS login berhasil. Jadi di login juga ada logikanya. Condition dari klik button ya. Dan di menu utama kita punya jadwal latihan nih teman-teman. Nah, kita akan ulas satu-satu di sini. Jadwal latihan. Nah, di jadwal latihan itu ada 3 card utama, yaitu latihan tangan, latihan perut, dan latihan kaki. Nah, untuk ini tuh kita bisa gunakan. Jadi di sini saya menggunakan API dari YouTube, teman-teman. Jadi API dari YouTube. Nah, tapi sebelum kita tuh bisa menggunakan Google Service-nya, kayak dari service Google, kita harus menambahkan ini. Nah, ini juga dari Firebase. Jadi teman-teman kalau menggunakan Firebase itu gampang lah, tinggal copy-copy dan masukin ke Gradle-nya. Nah, untuk kayak dependensinya, itu teman-teman bisa tambahin di build Gradle KTS yang app ya. Nah, jadi di sini ada beberapa yang udah saya masukin. Itu tuh kayak saya nambahin API YouTube untuk agar video YouTube-nya tuh bisa ke-play ya di aplikasi kita ya. Dan ini saya menggunakan iframe. Jadi frame-nya kayak gini. Nah, selain dari YouTube API, sini juga ada Firebase Boom. Terus buat real time database, Firestore. Pokoknya berguna banget supaya aplikasi kita tuh bisa berjalan. Makanya kita harus tambahin dependensinya satu-satu kayak gini. Nah, mungkin kita bisa ke menu training schedule latihan tangan. Nah, ini nih teman-teman. Jadi di sini ada training details. Itu ada training video item, dia tuh manggil API dari YouTube. Seperti ini.
linknya. Dan sedikit pakai JavaScript juga ya buat Android view-nya. Lalu dan ini juga pakai scroll state jadi bisa scroll atas bawah gini. Lalu ke menu selanjutnya, latihan perut. Dan ini juga kayak masih 3 video semua ya, belum saya tambahin satu-satu. Jadi masih kurang lah. Dan di sini juga ada hard bawahnya buat tips latihan. Ini tuh jadi setiap menu tuh punya kayak tipsnya sendiri gitu. Tips latihan punya tips latihan, tips makanan dia tuh punya tips makanan. Untuk si detailsnya belum saya lanjutin. Nah, untuk selanjutnya ke resep Anda ya. Nah, untuk kayak username ini sama email ini tuh real time yang saya bilang tadi, data real. Jadi jika user mengisi email dan username-nya berhasil uh, successful registration, maka akan ditampilkan secara real juga di sini. Jadi dinamis ya teman-teman, nggak statik. Lalu, misal kita ke menu nasi sayuran, nah ini tuh kayak menu dari detail makanan yang ada di menu resep Anda ya. Resep Anda. Nah, ini menu resep Anda kan. Nah, yang saya bilang ada tips makanan. Setiap menu tuh punya tipsnya sendiri-sendiri. Selanjutnya nasi tahu telur. Sini ada cara pengolahan bahannya. Omelet isi sayuran. Ini masih belum bisa. Belum saya lanjutin. Dan smoothies blueberry. Ya mungkin seperti itu. Ini sama. Belum bisa. Nah, itu ada animation loading. Itu jadi tergantung internet koneksinya cepat atau enggak. Jadi kalau misalkan koneksi internetnya nge-lag, dia bakal kayak ada animation loading itu. Nah, itu loading. Tadi loading. Nah, ini loading juga. Nah, ini tuh di mana sih? Nah, ini tuh ada di paling atas ya, teman. Ini. Jadi dibanding kosong, kalau begini bakal kosong, screen putih doang, jadi lebih baik loading aja. Dan di menu selanjutnya nih ada tips dan trik. Nah, tips and trik tuh kayak menu tips dan trik dari atlet, olahragawan, atau personal trainer ya. Pokoknya jika menu ini diklik, lihat selengkapnya, itu tuh bakal nampilin foto, biodata, serta tips berolahraga dari profesional atlet. Nah, cuman di sini saya belum lanjutin. Dan karena kita menggunakan Firebase, jadi kita tuh nggak ngelakuin kayak penulisan query di kode saya nih nggak ada penulisan query. Kayak select bintang from table where nama like persen nggak kayak gitu. Jadi di Firebase tuh udah tahu otomatis ya. Dan apalagi ya? Nah, jadi intinya ada 3 direktori utama ya teman-teman. Menu, item, training schedule, UI item. Oh iya, saya mau bahas tentang navigation host ya. Nah, jadi di main activity itu saya membuat navigation host. Tapi sebelum ke nav host, saya bahas dulu tentang status bar nih. Ini status barnya hijau karena saya ngebuat warnanya hijau di color rest.
colors XML. Nah, ini. Jadi warnanya udah saya set buat hijau karena menyesuaikan dengan warna dari main menu aplikasinya. Lalu kita balik ke main activity. Nah, di sini ada controller. Saya ngebuat controller di sini. Nav controller. Terus, nah ini nav controller, navhost. Nah, navhost tuh ada di setiap masing-masing menu ya. Dan ini ada navhost di register tuh. Logikanya kayak gini. Registration screen, on click, ke login. Nah, kalau successful, dia bakal ke main menu. Seperti yang saya bilang tadi. Dan login. If navigate to register, on login sukses, dia bakal ke main menu. Jadi ngebalikin dulu. Baru jika datanya ada, maka berhasil masuk ke menu utama. Dan ini adalah yang terjadi di menu utama tadi nih. On subscription klik. Oh ya, untuk menu subscription belum lanjut ya, discontinue. Karena saya baru membuat menu layout utamanya aja baru kayak gini. Ini berupa card juga sama button. Baru segitu aja untuk si subscription. Karena waktunya nggak keburu. Lalu, nah ya, untuk on subscription klik, dia bakal ke subscription screen. Nih, untuk training schedule, dia bakal ke training schedule. Nih, find recipe, dia bakal ke menu ini ya, find recipe. Tips and trick juga, dia bakal ke tips and trick. Jadi setiap menu yang ada di sini, diklik akan menuju yang mau dituju gitu. Nah, sing out dia bakal keluar. Kita coba sing out. Nah, kita login lagi. Oke, berhasil. Nah, ini nih yang saya bilang 3 card tadi, latihan tangan, perut, dan kaki. Dan dia bakal ke navigate ke 3 directory itu, training schedule, latihan kaki, perut, dan tangan. Jadi itulah fungsinya si navhost ya, teman-teman. Bahan resep juga sama. Sayuran, nasi, menu detail makanan juga sama. Ya mungkin ini buat si navhostnya ya. Lalu, mungkin kenapa saya menggunakan Kotlin? Karena si Kotlin tuh sekarang udah ada kayak Kotlin multi platform ya teman-teman. Jadi ini teknologi ini didesain untuk kita tuh simple buat development dari platform ya, cross platform ya. Jadi itu kayak kita nge-develop kode yang sama buat platform yang berbeda gitu. Jadi ini ada gambarnya, contoh gambarnya di bawah. Jadi si Kotlin multi-platform ini bisa ke Android, iOS, desktop, website, server. Dan ini ada use case-nya juga. Nah, jika teman-teman tuh nge-build aplikasi Android dan iOS, itu biasanya kan kayak nggak bisa ya, kayak harus bikin dua gitu. Menggunakan Kotlin dan iOS tuh menggunakan Dart.
Nah, dengan si Kotlin multi-platform, jadi Android dan iOS tuh bisa jalan berbarengan ya. Jadi ini keunggulan Kotlin. Jadi ini mungkin alasan saya menggunakan Kotlin juga, dan karena saya belajarnya Kotlin juga ya di Android course yang saya pelajari di mata kuliah ini. Dan data yang telah kita register dan login tadi udah masuk juga. Jadi Firebase tuh benar-benar cepat. Nah, di Firebase juga nggak hanya authentication-nya, teman-teman. Di banyak. Di situ ada kayak app hosting, data connect, extension, Firebase database, Firestore database, machine learning, real-time database. Jadi teman-teman kalau menggunakan salah satu yang ingin dibutuhkan di sini ya bisa digunakan. Oke, mungkin segitu aja video dari saya tentang penjelasan dari aplikasi yang saya kembangkan yaitu Workout. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.